minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan qamaran muniran. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi arsalahu syahidan mubasysyiran wa nadhiran bismillahi kitaban munira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendaknya kita tidak luput untuk menyampaikan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya lah kita dapat hidup, berkatnya lah kita dapat bertatap muka, berkatnya lah kita dapat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Salawat bertangkaikan salam kehadirat Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tausiah saya yang akan berjudul The Miracle of Al-Quran, tentang bagaimana keutamaan dan kehebatan Al-Quran sebagai mukjizatnya Allah, mukjizatnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran ketika kita membacanya, kita mendapatkan kita mendapatkan pahala, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita lihat sejarah sebelumnya bagaimana Al-Quran diturunkan. Di dalam surah dalam surah Al-Qadar dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka timbullah pertanyaan kita, apakah Al-Quran hanya diturunkan di bulan Ramadan saja atau di malam Lailatul Qadar saja? Tidak. Menurut Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu terlebih dahulu Allah turunkan ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah diturunkan di Baitul Izzah, maka malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Menurunkan ini secara berangsur-angsur, begitu banyak makna yang terkandung di dalamnya, menguatkan keimanan, kemudian banyak makna-makna yang lainnya. Kalau kita bercerita tentang Al-Quran, sebenarnya saudara-saudara sekalian, satu hari tak cukup. Saking banyaknya yang ingin disampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana sejarah Al-Quran terlebih dahulu, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, Al-Quran itu dikumpulkan di satu tempat, di dalam satu mushaf. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kehebatan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang ingin melihat mukjizat, banyak di antara kita yang ingin memegang mukjizat, bagaimana itu berjalan di atas air, bagaimana itu membelah lautan, bagaimana itu membelah bulan. Tapi ketahuilah bahwasanya kita sampai saat ini masih bisa melihat mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang masih utuh sampai sekarang, yang umurnya kurang lebih 1400 tahun, 14 abad yang lalu. Itulah keistimewaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu Allah jaga sampai hari akhir, sampai hari kiamat Allah jaga. Kalau kita lihat Al-Quran lagi, bagaimana
Al-Quran telah tersebar di muka bumi ini. Di seluruh penjuru dunia ada Al-Quran. Dimanapun ada Al-Quran. Ketika Anda ke Afrika, Anda menemukan Al-Quran. Ketika Anda ke Amerika, Anda menemukan Al-Quran. Bahkan ketika Indonesia, Anda menemukan Al-Quran di Indonesia. Namun yang hebatnya adalah Al-Quran di Indonesia dan Al-Quran di Amerika tak satu huruf pun berbeda. Bayangkan, tak satu harokat pun itu ada yang salah. Contohnya di Indonesia Al-Qur'annya Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di Amerika kita jumpai Al-Qur'an di dalam Amerika Qul a'udzu birabbis syaitan malikis syaitan ila syaitan. Tidak kita jumpai. Bahkan jangankan satu kalimat, satu huruf, satu baris pun Al-Qur'an tidak berubah. Begitu hebatnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Begitu hebatnya mukjizat Rasulullah SAW yang masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian Al-Quran juga adalah pedoman hidup kita, tempat syariat, tempat berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran kita berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran juga sebagai sebab bagaimana masuknya orang-orang yang hebat ke dalam agama Islam. Bahwasanya membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah real dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca, dan Nabi Muhammad sendiri adalah buta huruf. Namun Al-Quran Allah turunkan. Ketika itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Berarti bahwasanya Al-Quran ini real, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimatnya dan kata-katanya tak ada seorang manusia, bahkan tak ada seorang jin pun yang bisa mengimbangi. Karena ini adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana sejarah seorang profesor yang masuk Islam gara-gara meneliti mumi di Mesir, ia telah mengajukan persetujuan kepada Mesir akan meneliti mumi Fir'aun ini kenapa bisa utuh. Kenapa sampai sekarang jasadnya itu nggak hancur? Kemudian dibuatlah persetujuan dan diteliti. Kemudian profesor memanggil anggota dan rekan-rekan yang menggunakan alat yang begitu canggih, teknologi yang luar biasa. Ditelitilah, dilihatlah, ternyata di dalam kulit Fir'aun terdapat sebagian zat daripada garam. Kemudian disimpulkan oleh salah satu ketua profesor ketika itu bahwasanya Fir'aun ini matinya di dalam lautan. Ketika itu ada salah satu profesor junior di bawahan ketua profesor tadi. Apa yang dia sampaikan? Kalaulah ketua profesor mengatakan itu, maka Islam 1400 tahun yang lalu telah menyatakan bahwasanya Fir'aun telah mati di dalam laut, telah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka profesor nggak percaya. Kemudian dikasih Al-Quran, diteliti, dilihat di dalam Al-Quran, ternyata betul bahwasanya Al-Quran menyampaikan Fir'aun mati di dalam lautan dan jasadnya sengaja diutuhkan oleh Allah sebagai contoh untuk hari akhir. Melihat ini profesor takjub dan luar biasa. Mustahil ada manusia yang bisa mengetahui Fir'aun mati dalam lautan. Namun setelah melihat Al-Quran, ia luluh. Dan ketika itu ia langsung masuk Islam. Ia menciptakan buku The Science of Al-Quran. Bahwasanya sains tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran, 1400 tahun yang lalu dia menjawab satu pertanyaan yang sebelum Masehi. Bagaimana Fir'aun itu hidup sekitar 3600 sebelum Masehi. Dijawab di zaman Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan diketahui 1400 tahun akan datang barulah terbukti oleh profesor. Begitulah hebatnya Al-Quran. Kemudian banyak lagi adalah salah satunya profesor yang meneliti bagaimana sujud. Profesor tersebut meneliti bahwasanya otak kita membutuhkan darah supaya otak ini segar.
bisa Ensor berpikir harus membutuhkan sebagian darah. Kemudian ditelitinya gerakan bagaimana supaya bisa masuk darah ke dalam otak. Ternyata setelah dipraktekkannya gerakan seperti ini. Gerakan sujud. Gerakan seperti ini sujud. Dia menemukan gerakan itu, bahwasanya gerakan itulah yang bisa menaikkan darah hingga masuk ke dalam kepala. Mendengar itu, ketika dilihatnya bahwasanya orang Islam 1 hari 5 kali bahkan lebih melakukan gerakan tersebut. Kemudian dia masuk Islam, banyak yang luar biasa dalam Al-Quran. Kemudian seperti Umar bin Khattab yang masuk Islam karena apa? Membaca surah Toha. Dia mengatakan mustahil bisa manusia menciptakan syair secantik dan seindah ini. Begitu luar biasanya makna dari dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah sebagai landasan dan fondasi orang-orang terlebih dahulu. Zaman dahulu kenapa mereka bisa dekat dengan Allah? Kenapa mereka bisa dekat? Karena mereka mempunyai landasan Al-Quran. Contohnya seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi. Sebelum mereka menjadi pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar dokter, pakar-pakar matematika, mereka terlebih dahulu menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya jika kalian berdekatan dengan Al-Quran, bahwasanya kalian jika berdekatan membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, menjadikan kehidupan kalian bersama dengan Al-Quran, niscaya kalian akan mulia. Kalau kita lihat fenomena-fenomenanya, orang semua yang berkaitan dengan Al-Quran maka Allah jadikan mulia. Contohnya kita lihat, Al-Quran diturunkan melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Maka tatkala itu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, Allah jadikan malaikat Jibril malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Kemudian Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad Allah jadikan Nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi, di antara seluruh anbiya. Kemudian Allah turunkanlah Al-Quran di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan Allah jadikan bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar malam yang terbaik, bahkan 1000 bulan di antara bulan yang lain. Maka beruntunglah kita pada bulan Ramadan yang berbahagia ini. Kita di bulan Ramadan kita berdekatan, hampir dekat dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam 1000 bulan, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata kalau kita mengaji pada malam hari itu, maka kita dinobatkan, kita dikategorikan mengaji selama 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu 83 tahun. Seandainya kita dapat mengaji pada malam hari itu, seakan-akan kita mengaji di satu malam itu, seakan-akan kita mengaji selama 83 tahun. Andaikan kita sholat pada malam Lailatul Qadar itu, maka kita ditetapkan kita seakan-akan sholat 83 tahun. Maka marilah sama-sama kita mengejar malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia di antara 1000 bulan. Kalaulah kita lihat di negara Arab, ketika bulan puasa mereka tidak malu untuk membaca Al-Quran di dalam bis, untuk membaca Al-Quran dimanapun, di segala tempat. Namun kita di Indonesia ini masih terlalu malu kita ketika membaca Al-Quran. Kita seakan-akan dianggap ustaz, seakan-akan dianggap alim, alim. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Mungkin apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadi iktibar agar kita meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, agar kita meningkatkan mahabbah kita terhadap Al-Quran, agar kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan tersebut. Karena begitu banyak ganjaran-ganjaran yang Allah berikan dengan Al-Quran, begitu banyak juga kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan karena Al-Quran. Satu huruf saja sebagaimana kita ketahui itu 10 pahala. Lain lagi kita membaca
beberapa kalimat, beberapa juz, terdapat beberapa kata di dalamnya yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah golongkan di dalam sisi dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ila hadza ma qadartu an ulqiya ilaikum. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Bila ada kalimat-kalimat saya yang menusuk ke dalam hati, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Tak ada anak Adam yang luput dari kesalahannya. Mungkin hari ini saya salah, mungkin semalam saya salah, mungkin yang akan datang saya salah. Kullu bani adam khata'un. Semua anak Adam tanpa terkecuali, semua anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi yang terbaik ketika melakukan kesalahan, kita taubat. Kita taubat kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah. Apa yang datang kalau ada benar itu datang dari Allah, dan kalau ada salah itu datang dari saya. Dari diri saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.